kelihatan? Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sekitar 2 menit lagi lah kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya. Hari ini saya akan kasih materi terkait materi ANOVA ya, Analysis of Variance. Nah, ini sudah masuk ke statistika inferensia. Kalau kemarin masih deskriptif ya, masih sekitar bagaimana membaca perilaku data. Nah, Analysis of Variance atau ANOVA adalah menguji lebih dari 2 sampel. Apa itu 2 sampel? Misalnya ya, kalian bekerja di perusahaan, perusahaan tersebut mengeluarkan produk merek A. Lalu untuk melihat data penjualan, kalian mau membandingkan apakah rata-rata penjualan setiap tahun dari produk yang merek A sama dengan merek B atau sama dengan merek C. Jadi membandingkannya lebih dari 2, tidak A versus B ya, tapi A versus B versus C. Jadi kamu ngumpulin 5 merek misalnya, terus kamu mau uji beda, mana yang paling beda nyata, mana yang paling tinggi dan paling rendah ya. Selama tidak ada uji, maka kamu tidak bisa bilang bahwa si A lebih tinggi dari B, lebih tinggi dari C ya. Terus ada uji ANOVA-nya. Nanti setelah uji ANOVA kita lakukan, maka lanjut dengan uji lanjut namanya POSOK ya. POSOK itu uji lanjut untuk menentukan mana yang paling beda nyata, apakah yang paling tinggi adalah si A, si B atau si C gitu ya. Minimal berapa? Minimal tuh 3 ya, 3 sampel. Jadi kalau ANOVA itu minimal 3 sampel. Kalau 2 sampel namanya uji T, nanti kita akan lakukan ya, seperti itu. Nah, di ANOVA atau uji beda ANOVA dengan lebih dari 2 sampel ya. Nah, maka prosedurnya adalah harus melakukan yang namanya, ini udah saya layout ya, membandingkan 2 sampel. Jadi dia biasanya membandingkan sampel-sampel yang memang mau kita lihat perbedaannya dan tidak ada hubungan antara satu sampel dengan satu sampel yang lain. Jadi tidak boleh ada hubungan, harus saling bebas. Nanti kita akan coba untuk membuat hipotesa ya, di mana H0-nya ya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu-K. Artinya seluruh sampel itu memiliki rataan yang sama ya, tidak berbeda. Kalau H1-nya kebalikannya, ada yang berbeda. Untuk melihat mana yang berbeda, maka lakukan uji lanjut. Jadi di soal kalau dia sudah membandingkan lebih dari 2 sampel berarti pakai uji ANOVA. Nah, permasalahannya adalah syarat di ANOVA ini cara manualnya saja ya. Jadi di sini di materi ANOVA ini salah satu contoh disebutnya jurnal ya atau artikel terkait ANOVA. Jadi dia ingin membandingkan, tahapan yang dilakukan adalah dia menghitung data lalu mengetes normalitas di sini. Kalau dia normal pakainya ANOVA, kalau dia ternyata hasilnya tidak normal pakainya Kurzweil-Wallis. Jadi kita akan coba dengan dua metode ANOVA dengan Kurzweil-Wallis. Ini sangat mudah ya, di SPSS juga ada tahapannya. Nah, di sini nanti saya akan share ya ini saya kasih penjelasan yang panjang tadi menjadi 2 halaman saja ya. Jadi uji beda lebih dari 2 sampel atau ANOVA ya. Nah, ini hipotesisnya H0-nya seluruh sampel itu sama, tidak berbeda nyata, sama dengan mu. Nah, ini akan diterima atau ini akan menjadi hipotesa yang diterima oleh pengujian jika nilai probability-nya lebih besar 5% ya, maka terima H0. Kalau lebih kecil 5% berarti dia terima H1. Minimal ada sepasang I di mana mu I tidak sama dengan mu J. Nah, di sini ya, kalau ternyata terbukti signifikansinya kurang dari alfa 5%, maka lakukan uji lanjut Duncan ya. Uji lanjut Duncan dilakukan ketika memang
uji signifikansinya atau uji hipotesanya menunjukkan H1 yang diterima. Nilai probability-nya harus lebih kecil 5%. Kalau nilai probability-nya lebih besar 5%, maka tidak perlu lakukan uji Duncan. Ya, ini nggak perlu dilakukan kalau terima H0, artinya sama saja. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah lakukan uji normalitas data. Ini nama ujinya disebutnya Kolmogorov, ya, Mogorov-Smirnov. Ya, nama ujinya. Hipotesisnya H0, data menyebar normal, H1, data tidak menyebar normal. Jadi hipotesisnya nggak boleh diganti-ganti ya, tetap seperti ini untuk hipotesis data normal. Kalau yang di atas hipotesis uji ANOVA-nya ya. Nah, kalau ternyata nilai probability-nya lebih besar 5%, terima H0, maka artinya data menyebar normal. Karena data menyebar normal, maka uji bedanya kita gunakan uji ANOVA, uji parametrik. Tapi kalau tolak H0 atau terima H1, maka artinya nilai probability-nya lebih kecil 5%, ya. Berarti tolak H0 artinya H1 yang diterima, ya. Data tidak menyebar normal, maka kita pakai ujinya non parametrik dengan Kurzweil-Wallis. Kalau sudah tahu mana mau pakai ANOVA atau Kurzweil-Wallis, kita buat uji hipotesisnya. Nah, ini uji hipotesis untuk ANOVA ya. Ini uji hipotesis ANOVA-nya. Ya, kita selalu seperti ini uji ANOVA-nya. Lalu kita analisis dengan SPSS. Nanti kalau hasil uji ANOVA-nya signifikan, maka lanjut dengan uji Duncan untuk melihat mana yang berbeda, mana yang tidak berbeda. Kalau tidak berbeda, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut Duncan. Selanjutnya, kita akan membedakan melalui uji Duncan dengan gambar dan juga tabel untuk melihat simbol-simbol apa saja yang bisa mengidentifikasi bahwa masing-masing sampel tersebut berbeda atau tidak berbeda. Nah, ini sangat sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau yang sekarang banyak dilakukan adalah untuk membandingkan misalnya tingkat pertumbuhan keuntungannya atau return-nya dari masing-masing perusahaan. Kalau kalian menganalisa kinerja bank A, bank B, bank C selama 10 tahun, mau lihat kinerjanya mana yang paling bagus, maka lakukan uji ANOVA karena yang diuji banknya lebih dari satu ya. Misalkan bank syariah di Indonesia, kalian mau uji beda tingkat kinerja keuangannya melalui return on asset, misalkan rasio-rasio indikasi kinerja keuangan, maka itu penggunaannya dengan uji ANOVA. Tapi tadi syaratnya kalian uji dulu apa dengan uji normalitas data. Nah, di sini latihannya seperti ini soalnya, contoh ya. Ini contoh saja. Ini saya akan lakukannya ya. Ini ada soal latihan ANOVA-nya di Word, terlihat ya Word-nya. Nanti kalian silahkan kerjakan yang nomor 2 ya untuk latihan setelah saya jelaskan soal nomor 1 berdasarkan teori ANOVA tadi. Nah, ini saya ambil yang minimal 3 sampel ya. Tadi kan saya bilang minimal berapa? Minimal 3 sampel. Maksimal ya banyak gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga. Nah, ini contoh data saya mau menggunakan data IPK ya. Data IPK mahasiswa antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran dan kota ya. Di sini lalu saya akan coba untuk menganalisa dari data ini. Nah, data ini itu tidak bisa dianalisa langsung dengan bentuk seperti ini, maka harus diubah ya, diubah formatnya. Dengan apa? Nah, dengan seperti ini. Saya open dulu ya. Ini saya cut dulu. Ini dia. Jadi saya buat ada 7 orang mahasiswa ya dari desa asalnya. Ini nama asal daerahnya pakai underscore karena memang judul di SPSS itu tidak bisa pakai spasi ya. Nah, desa saya kasih inisial 1 ya, 1. Nah, ini nilai IPK-nya. Lalu pinggiran saya kasih angka 2, berarti menunjukkan dia pinggiran. Kota saya kasih angka 3. Nah, data ini sudah masuk ya. Nanti kalian bentuk seperti ini dulu sebelum diolah ke SPSS ya. Kita mau uji apakah ada perbedaan rata-rata IPK mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran kota dan kota ya. Lalu saya buka SPSS ini. Jadi tahapannya raw data dulu ya, tapi nanti di ujian bentuk datanya tidak langsung seperti ini ya. Bentuk datanya ya seperti tadi yang soal seperti ini ya. Bisa jadi saya bikin 4 atau 5 ya. Nanti kalian tinggal ngerapihin data bentuknya seperti ini. Saya buat di variable view, ini berarti asal daerah ya dan IPK.
bentuknya sudah numerik, udah oke. Kalau asal daerah kan 1, 2, 3 ya, kita ganti value di sini. 1 berarti dia dari desa, 2 berarti dia dari pinggiran, dan 3 itu berarti dari kota. Nah gitu ya. Nah ini IPK komanya 2 ya, 2 angka di belakang koma. Saya copy ini datanya saja, judulnya tidak perlu ya. Ini saya copy. Lalu saya paste di sini, di data view ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini saya tepat ya, 3,04. Nah, ini yang saya mau kasih tahu, kemarin tuh ada yang WA saya, dia salah dia. Saya bandingin ya. Jadi di Excel-nya dia koma bukan titik. Terus di-copy lah ke SPSS ya. Ini koma ceritanya ya. Ini koma nih, saya ganti koma. Pas di-copy di SPSS sebetulnya begini. Nah, ini dia. Tuh, beda ya. Yang satu 3,04 benar nih 3 jadi 304. Nah, ini berarti nggak matching antara yang di mau SPSS sama Excel yang punya kalian. Maka berarti dia tuh nggak baca 3 koma di sini adalah ribuan gitu ya. Jadi 304, 295 bukan 3,0. Makanya harus diubah menjadi titik. Berarti nggak cocok nih si SPSS-nya, dia harus dirubah jadi titik bukan koma. Nah, cara mengubahnya dari koma menjadi titik bukan satu-satu diganti titik. Nah, ini caranya di Excel ya. Klik file di sini, ada options ya. Ada advance di sini. Nah, ini use system separator jangan dikunci, dibuka. Ya, ini dibuka. Ini ganti dengan titik, yang 1000 ganti koma. Nah, maka berubah jadi titik. Lalu kita copy lagi. Kita cocokin lagi. Kita paste di sini. Nah, udah benar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nemuin masalah seperti itu, maksud saya jangan sampai kalian baru ngehnya pas mau ujian gitu ya. Pas ujian datanya salah semua gitu. Nah, itu nanti langsung dapat nilai 0 ya. Oke. Kita akan coba ya. Nah, ini dia. Kita akan coba. Ini udah saya buat di tahapan-tahapan awalnya ya. Ini dia. Ini format data SPSS-nya ya, udah saya buatin. Variable view udah kita ganti, 1 desa, 2 pinggiran kota, 3 kota. Lalu ini langkah pertama adalah uji normalitas data. Kita buat di sini H0-nya data menyebar normal, H1-nya data tidak menyebar normal. Maka tahapannya adalah yang kita uji adalah IPK-nya, data IPK ya. Karena tahapan pertama adalah uji normalitas data. Kalau datanya menyebar normal, maka nanti pakainya ANOVA. Kalau data tidak menyebar normal, maka pakainya Kruskal-Wallis. Kita buka di sini, Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih yang ini, One Sample KS. Kolmogorov-Smirnov nih. Ya. Kita oke di sini. Nah, tes variabel apa yang dites? IPK-nya, data IPK. Kita masukkan di sini ya. Lalu klik normal di sini udah oke. Oke. Nah, muncul ini ya. Kolmogorov-Smirnov test. Ini kita copy ya. Kita copy, lalu kita masukkan ke Word ya. Di situ tahapan udah ada. Nah, kita cek di sini. Nah, nilai probability-nya ternyata 0,2. Ya. Berarti 0,2 itu lebih besar dari 0,5. 0,5 itu 5% itu 0,05 ya, bukan 0,5, 0,05. Dia lebih besar. Ini 0,2 itu 20%. Berarti terima H0. Kalau terima H0 terbukti data IPK menyebar normal. Karena menyebar normal, maka uji beda yang digunakan adalah yang parametrik atau ANOVA. Oke, berarti kita pakainya ANOVA bukan Kruskal-Wallis karena terbukti datanya menyebar normal. Gitu ya. Jadi tahapan awalnya kita uji normalitas untuk menentukan kita nanti pakainya ANOVA atau Kruskal-Wallis. Nah, nanti di ujian persis yang kalian lakukan seperti ini, cuma ini nggak usah ditampilin ya. Jadi gak usah tampilin, cukup gini aja ini lalu hasil ujinya gitu ya. Sama kesimpulannya gini aja nih, pasti ujian begini aja cukup ya. Kalau ini buat belajar. Oke. Kalau sudah, kita pakai ANOVA. Nah, bagaimana tahapannya? Karena kita tahu ya, kita buat hipotesa ANOVA. Nah, ini ya, hipotesis ANOVA-nya ya. Analyze, compare means. Nah, ini dia, one way ANOVA. Kita klik di sini one way ANOVA ya. Siapa yang mau diuji? Yang diuji adalah IPK-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan asal daerahnya. Nah, lalu berikutnya kita klik POSHOK. Nah, POSHOK di sini adalah kita lakukan uji lanjut Duncan ya ini ya.
uji lanjut Duncan di posok, continue. Lalu kita klik option, kita klik deskriptif, continue, oke. Nah, maka akan keluar ini deskriptifnya, ini ANOVA-nya, nah ini uji Duncan-nya. Nanti cara baca seperti apa kita lihat ya. Jadi keluarnya cuma 3 nih, deskriptif, nanti untuk bikin grafik, ANOVA untuk kesimpulan uji hipotesanya, karena dia signifikan, nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka bisa lakukan uji lanjut Duncan. Nah ini, entah cara bacanya seperti apa untuk uji lanjut Duncan. Oke. Sudah makan, Bu? Sudah. Nah ini dia. Belum pada datang, Bu. Masih on the way kayaknya. Salam dulu, Bu. Siap. Nah ini dia tabel ANOVA ya. Ini tabel ANOVA. Ini nilai probability-nya ya. Nilai probability 0,00 lebih kecil 5%, maka tolakan 0. Artinya minimal ada sepasang daerah yang menghasilkan IPK berbeda nyata atau signifikan. Ya. Lalu pertanyaannya mana yang berbeda? Nah, kita lakukan uji lanjut Duncan ya. Uji lanjut Duncan. Nah, ini adalah uji lanjut Duncan. Perhatikan di sini. Ini ya sama dengan di sini outputnya. Nah, ini dia. Di sini disebutnya subset. Satu subset kita sebut dia memiliki perbedaan. Kalau dia dalam satu subset, contoh pinggiran kota dengan kota, maka artinya rata-rata pinggiran kota dengan kota itu memiliki rata-rata yang sama atau tidak berbeda nyata. Sedangkan yang desa, dia berbeda nyata. Maka artinya desa ini memiliki rata-rata terendah dan berbeda dengan pinggiran kota dan kota. Maka saya bisa bilang ini terendah ya, karena dia berbeda dengan pinggiran kota dengan kota. Tapi saya nggak bisa sebut bahwa kota itu paling bagus. Meskipun secara rata-rata dia tinggi, tapi pada saat diuji ternyata nggak berbeda dengan pinggiran kota. Berarti mahasiswa yang berasal dari pinggiran kota dan kota memiliki rata-rata IPK yang sama gitu ya. Nah, cara membaca gitu. Desa, ya mahasiswa yang berasal dari desa memiliki ya rata-rata IPK paling rendah ya, dan berbeda dengan pinggiran kota dan kota. Sedangkan pinggiran kota dan kota, dia lebih tinggi daripada yang dari desa. Hanya saja yang pinggiran kota dan kota itu memiliki rata-rata yang tidak berbeda nyata. Nah, itu cara membaca dari uji post hoc. Nah ini cara membaca tadi ya. Ini udah saya tulis di sini. Jadi kalau dalam satu kolom berarti dia tidak berbeda. Tapi kalau udah beda kolom, dia berbeda ya. Nah, ini misalkan nih saya copy ya. Ini saya copy nih. Nah, ini saya copy. Lalu saya masukin ke Excel. Gitu ya. Terus saya hapus ini, saya ambil hanya rata-rata dan standar deviasi ya. Gitu. Nah, ini dia. Nah, ini saya ambil ini ya, bar chartnya seperti ini. Kelihatan bahwa kota paling tinggi, tapi kita nggak bisa bilang bahwa kota terbaik karena ternyata pinggiran kota dengan kota itu tidak berbeda nyata. Nah, sini ada tanda plus ya. Kita klik plus di sini. Error bar, more option. Pilih yang bot, oke. Custom, klik di sini. Nah, ini dia. Ya, ini juga sama. Nah, oke. Nah, ini tinggal kita keluarin ya. Nah, ini nanti bentuknya begini di ujian ya, harus dikeluarkan. Kita keluarin. Di sini rata-ratanya, ini rata-ratanya. Jadi kalau saya gambar tadi, ini dia beda sendiri. Ini saya kasih warna misalnya adalah kuning. Ya, ini kuning. Ini kuning. Nah, ini adalah hijau gitu ya. Nah, ini hijau. Ini menunjukkan bahwa si desa itu paling rendah dan berbeda nyata. Nah, ini tinggal kita ganti subsetnya jadi A. Yang ini yang karena ada 2 subset jadi cuma sampai B ya. Jadi kalau ada 3 subset atau 3 kolom berarti sampai C dia. Nah, ini kita copy ya. Kita masukkan di sini ya. Nah, ini dia. Nah, di sini subsetnya kalian bikin sendiri tadi. Oh, tadi kan nggak ada tuh AB-nya ya. Di subset ini nggak keluar AB. Nah, A itu dari mana? Karena subset pertama itu A. Subset kedua B. Berarti ini A, B, B gitu ya. Artinya berbeda nyata antara si desa pinggiran kota dengan kota. Nah, ini dia ya. Jadi kelihatan perbedaannya.
Tapi kita nggak bisa bilang bahwa kota lebih bagus dari pinggiran kota, karena kota dengan pinggiran kota secara statistik dia tidak berbeda nyata, ya. Artinya memang yang paling rendah adalah desa, berbeda dengan pinggiran kota dengan kota IPK-nya. Nah, jadi kesimpulannya adalah IPK asal daerah itu mempengaruhi nilai IPK-nya, ya, di kota, desa, dan pinggiran kota. Di sini menunjukkan bahwa yang dari desa memiliki kecenderungan IPK yang lebih kecil dibandingkan mahasiswa yang berasal dari pinggiran kota dan kota. Sedangkan rata-rata IPK dari mahasiswa yang berasal dari pinggiran kota dan kota itu tidak berbeda atau memiliki kemampuan yang sama dari hasil tersebut, ya. Nah, lalu bagaimana dengan Kurzweil-Wallis? Misal misal data tidak menyebar normal, maka hipotesanya sama, berarti kita pakainya Kurzweil-Wallis. Nah, cara menganalisanya adalah tinggal analyze non parametric. Di sini sudah ada legacy dialog yang K-independent sample. Kita klik di sini K-independent sample, ya. Saya masukkan IPK di sini, lalu asal daerah saya masukkan. Nah, ini minimumnya 1 dari desa, maksimumnya 3 dari kota. Oh, sudah, kita oke. Nah, maka dia akan keluar bukan rata-rata tapi mean rank. Semakin tinggi mean rank berarti menunjukkan semakin tinggi nilai rata-ratanya. Dan hasil signifikansinya 0,02, lebih kecil 5%, berarti berbeda. Hasilnya mirip ya keputusannya, yang ini signifikan, yang ini juga signifikan. Tapi karena dari hasil uji datanya menunjukkan bahwa datanya menyebar normal, maka kita memang pakainya adalah yang uji ANOVA. Nah, ini dia. Ini langkah-langkahnya, ya, baru kita interpretasikan. Dia signifikan, lebih kecil 5%, dan berbeda, ya, seperti itu. Hasilnya sama. Cuman ini tidak sah ya dilakukan uji Kurzweil-Wallis, ya, karena ternyata hasil uji datanya menunjukkan datanya normal. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya, ya, kita temukan posok seperti ini, ya, ini contoh aja kasus misalnya, ya. Saya coba kasih studi kasus misalnya, ketemu seperti ini. Jadi si pinggiran kota itu ternyata di sini juga ada. Jadi saya kasih warna, ini sama, warnanya hijau. Nah, gitulah, ya. Jadi si pinggiran kota ternyata di subset 1 ada, di subset 2 juga ada. Ini gimana? Artinya apa bacanya? Berarti ini A, ya. Kalau saya bikin ini A, ini AB, ini B gitu ya. Kalau sama subsetnya berarti itu sama. Yang pertama, ya, rata-rata, ya, IPK. Alhamdulillah. Mahasiswa, ya, dari desa tidak berbeda nyata dengan rata-rata, ya, IPK mahasiswa yang dari pinggiran kota, gitu ya. Lalu di sini bacanya rata-rata IPK dari desa berbeda nyata, ya, dengan rata-rata IPK mahasiswa dari kota. Nah, terakhir ini rata-rata IPK mahasiswa yang dari pinggiran kota tidak berbeda nyata dengan rata-rata IPK mahasiswa yang dari kota. Gitu ya. Jadi kalau kita buat tabel nanti di subsetnya, ya. Nah, tabel subsetnya yang ini. Nah, ini saya copy ya. Nah, ini berarti subsetnya ini A, ini AB, yang ini B. A sama AB ada huruf A-nya sama, berarti dia tidak berbeda nyata. AB sama B tidak berbeda nyata karena ada B-nya. Tapi A sama B di sini berbeda karena nggak ada huruf yang sama. Nah, gitu cara bacanya. Ya. Kalau nanti ditemukan ada beberapa sampel yang ada di kolom yang berbeda, ya, seperti ini. Nah, itu cara membacanya, ya, seperti itu. Jadi nanti kalian, ya, diberikan soal seperti ini. Ini nih ya soalnya. Nanti silahkan dikerjakan soal nomor 2, ya, ini, ya. Nanti tolong ketua kelas ataupun kalau ada yang bersedia gitu ya, nanti ketua kelas tunjuk 1 atau memang nanti ada yang voluntary bersedia untuk menguji ini, nanti kirim ke grup, ya.
boleh setelah ini saya ketunggu sampai maghrib lah ya, sampai maghrib kalian kirim ya, tidak perlu tahapannya sampai detail yang seperti ini, yang langkah-langkahnya cukup interpretasi dari output ya, tahapan dari awal, ikutin aja ini pembahasannya. Nanti saya mau lihat sudah benar belum ya. Kalau sudah benar berarti teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan tinggal dicocokin sama yang satu yang sudah saya periksa dari hasil contoh latihan soal tersebut ya. Jadi ini soal nomor 2 silakan dikerjakan sama persis caranya dengan soal latihan pertama ya. Nanti kalau di ujian saya kasih misalnya ada 5 sampel, ya sudah tinggal di list aja data ya di sini ke bawah gitu. Jadi dia yang penting dikasih angka ini yang menunjukkan dia berasal dari sumber atau sampel yang berbeda. Kalau sudah diinisiasi begini maka secara otomatis SPSS akan mendetek bahwa ini adalah data punya kelompok yang berbeda, seperti itu. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan kalian dari yang tadi saya jelaskan terkait ANOVA ya. Berarti tahapannya pertama uji normalitas ya. Kalau dia normal berarti lakukan uji ANOVA. Kalau tidak normal berarti lakukan uji Kruskal-Wallis ya, Kruskal-Wallis. Kalau sudah uji ANOVA atau Kruskal-Wallis, pas ANOVA kalau dia signifikan maka lanjut dengan uji lanjut Duncan ya, Duncan-nya. Uji Duncan untuk menguji beda rata-rata antar sampel tersebut ya. Nanti setelah itu baru dibuat grafik untuk membaca uji Duncan dengan subset-subset yang sudah di-tag ya, ataupun sudah kalian inisiasi dari subset tersebut. Nanti baru kelihatan mana yang berbeda, mana yang tidak berbeda. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan dari yang tadi saya jelaskan tahapannya. Saya kirim dulu yang Word tadi ya, yang tahapan-tahapan saya kirim dulu ke sama Excel-nya juga. Nggak ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk yang ANOVA ya. Nanti kalian coba kerjakan soal nomor 2 dari tahapan-tahapan yang sudah saya berikan ya hari ini ya. Nanti setelah itu coba ketua kelasnya nanti kirim satu saja sampel yang bisa dikirim, nanti saya koreksi, nanti saya komen kalau ada yang kurang. Setelah itu baru yang lain tinggal mengcopy apa yang sudah dikerjakan temannya sesuai dengan hasil koreksian saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf Bu, sebelumnya Bu mau bertanya, itu terkait absen belum dibuka ya Bu? Absen yang di e-learning. Iya. Bukannya udah ya? Belum kebuka ya? Belum kebuka Bu di kita.
Oh gitu ya. Atau gini ya, nanti mungkin habis maghrib ya saya buka ya. Ini posisi saya karena nggak bawa laptop. Perasaan udah ya? Apa belum di-allow ya jangan-jangan ya? Tapi Ya, ini udah ada materinya di situ. di e-learning sudah ada Bu materi sama absennya. Oh, Cuma absennya belum ada tombol submitnya. oh gitu ya. Berarti belum saya allow berarti ya. Saya belum ngeklik allow. Ya udah nanti saya iniin aja ya. Saya absenin aja kali ya. Bisa langsung kan dari saya ya? Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Tapi di ini udah apa di yang baru nih Spirit Academia ya? Tahu Kurang tahu kalian tuh Bu. kalau ada. Jadi ceritanya nih, saya liar nih sama Oh, PNJ. Jadi nih kayak gini nih contoh nih, saya kasih bocoran nih. Saya tuh kadang suka waduh. bingung aja. Ya ini lihat nih ya. Nah, jadi Oh iya. PNJ itu mengirimkan semua dosen untuk membuka aplikasi baru namanya Spirit Academia. Padahal isinya lebih bagus menurut saya, lebih bagus e-learning gitu. Saya nanya ini buat apa gitu. Kenapa ada 2 aplikasi yang berbeda gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada jadwal yang tadi tuh, yang ini nih. Detail. Nanti ini ada nilai perkuliahan langsung masuk semua presensi gitu ya. Nah, ini pas di sini sudah terlaksana. Nanti di sini sudah ada. Nah, ini udah ada keterangan hadir semua tuh. Tuh. Di sini. Jadi ini udah ada keterangan statusnya hadir. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Ini udah hadir nih. Nah, makanya ini udah saya bikin hadir semua gitu ya. Itu hari ini Bu. Iya, hari ini tuh. Gitu. Coba saya tanya, di sini ada yang nggak hadir nggak? Atau saya panggil satu-satu? Kan kayaknya kalau panggil satu-satu tuh ketahuan lagi yang nggak datang cuman buka handphone doang kan jadi ketahuan kan. Nah, ini makanya ini saya bikin hadir aja udah gitu. Jadi hari ini sudah terlaksana dan sudah hadir semua statusnya begitu. Memang logikanya ini dipanggil satu-satu. Nih, nanti saya tinggal hadir apa. Jadi ini yang milih saya. Gitu. Ini karena Gitu. kita wajib manggil satu-satu. Kan saya males ya manggil satu-satu ya, apalagi online gitu kan. Kemarin aja saya ngajar setengah kelas nggak hadir, ternyata ada yang di jalan, ada apa, ya udahlah, mau gimana lagi kan. Yang penting kan rekamannya kalian dapat, terus kalian ngerjain gitu. Nanti di sini nih sebenarnya. Saya makanya bingung, itu e-learning masih dipakai apa enggak kalau udah ada ini. Katanya nggak usah pakai e-learning, sudah ada di sini. Jadi kehadiran kalian sudah akan saya detect di sini. Nah, kan tidak ada yang izin ke saya kan? Nggak ada izin Iya, saya. Bu. Coba nih kalau saya cek di sini. Tuh, ini total langsung 32, tadi kurang dari 30. Dasar kalian nih. Nah, jadi ini maksudnya ya, nanti di sini saya Ya, Bu. sudah tidak akan lagi di sini ada yang tidak hadir atau yang penting kalian nongol aja lah di sini nih. Nongol aja di sini 32 gitu. Gitu ya. Mau kalian sambil nongkrong mau apa ya udah itu urusan masing-masing lah ya. Yang penting di sini 32 aja. Jadi saya enggak usah mulai satu-satu. Oh ya udah datang semua ya udah saya anggap hadir. Yang penting tadi kalian mah udah kesadaran mengerjakan tugas masing-masing. Ini saya anggap hadir semua, jam keterlambatan tidak ada. Dengan asumsi ini saya udah panggil satu-satu lah. Kan saya manggil satu-satu. Ya udahlah percaya aja lah ya ke kalian gitu. Apa mau saya panggil satu-satu gimana maunya? Nanti kan ketahuan. Ada yang baru naik motor gitu kan. Iya, Bu. Lagi di jalan, lagi pulang. Ya bener emang saya nggak tahu kalian. Saya juga dulu begitu masalahnya. Makanya saya bilang, "Aduh udahlah, nggak usah dipanggil satu-satu lah." Yang penting gini, yang penting nih yang ini nih. Nih, ya, jangan sampai setengahnya lah. Saya sedih kalau yang ini setengahnya. Udah setengah nggak izin lagi. Jangan begitulah gitu ya. Karena bagi saya attitude nomor 1 lah ya. Saya kan bilang nggak hadir nggak apa-apa, yang penting kalian kasih tahu kalian tuh di mana gitu. Bu, saya nggak bisa hadir soalnya saya misalkan udah di jalan dan kena macet. Nah, itu nggak masalah. Oh, berarti dia nggak datang. Tetap di sini masih anggap hadir gitu ya. Jadi sekarang begitu. Makanya saya bilang, nih jangan-jangan PNJ ada proyek baru nih. Pengadaan biar ini keluar duitnya. Biasanya begitu. Lu ngapain coba pakai gini lagi? Udah e-learning bagus-bagus suruh pakai lagi, mumet saya. Gitu. Yang penting saya udah ada keterangan di sini nih. Yang penting ada keterangan ini. Ya udah.
Kan di sini nggak ada suruh upload rekaman kan, nggak ada kan. Udah ini udah hadir semua, tenang aja. Tapi nanti tetap di e-learning. Iya, soalnya tadi saya udah diskusi sama kampus. Ini gimana, anak-anak masih harus absen? Nggak usah Bu, di situ udah ada. Jadi saya harus ngabsen satu-satu. Dalam hati saya, ngapain sih absen satu-satu? Udahlah, namanya online mah, udah pasti anak-anak mah ada yang fokus, ada yang enggak lah ya. Yang enggak nanti komit setelah rekaman dipilih jadi fokus gitu ya, itu ya apa, saya ini posisi lagi mau ada rapat sampai jam 10 malam, nanti sampai rumah baru saya buka. Saya udah buka. Jadi seperti ini ya, sekarang tuh begini model, jadi dosennya nanti yang absen satu-satu tuh, jadi kalian nggak boleh ngibul tuh. Males banget manggil satu-satu, capek lah manggil orang satu-satu. Gitu. Yang penting tadi ya, ininya tetap nih 32 nih. Kalau ada yang nggak hadir, Bu, tapi dia di sininya nongol Bu, gitu, nggak apa-apa gitu. Ya. Nah itu yang baru. Emang kalian nggak dikasih tahu kampus? Enggak Bu, kita nggak dikasih tahu Bu. Ya sengaja nggak dikasih tahu. Kalian tuh ini nyalinya nggak boleh kemana-mana kayaknya. Jadi berarti itu absen udah aman ya Bu ya? Udah aman, udah tenang aja ya. Tadi juga sebentar si Bang Syariah yang tadi pagi juga udah saya lihat presensinya udah oke semua, hadir semua, terjadwal dan terlaksana gitu. Udah tenang aja ya. Ada lagi? Tapi tolong dikerjain ya, pilih satu temennya ya, nanti kirim biar nanti saya cek. Kalau udah oke ya udah gitu. Itu terakhir kapan ya Bu ya? Ya, sore lah, ini kan masih banyak waktu, emang mau mana sih? Ngerjain satu soal aja. Tadi aja saya nggak nyampe 15 menit. Kenapa? Emang ada apa lagi habis ini? Ada ini Bu, mata kuliah ada tadi kan tadi pagi tuh ada ini ya, matkul pengganti manajemen keuangan. Ngasih tugas juga Bu, sehari juga deadline-nya gitu. Susan mana? Saya apa dia? Susan mana? Lebih lama dia sih Bu. Oh lebih lama dia, belum pada ngerjain? Iya belum Bu. Oh ya udah. Ya kamu cobalah tumbalin satu temenmu yang udah selesai, yang pinter, yang rajin, suruh dia tuh ngerjain. Ya udah saya tunggulah sampai hari apa ya? Ini hari apa ya? Waduh, ini sampai Senin deh ya. Terus saya tagih ya. Oke siap Bu. Senin ya, Senin saya tagih lagi ya, supaya kalian ngerjain ya, tahu lah bener apa enggak gitu ya. Ya Bu, baik Bu. Baik banget sih ditawar-tawar begini. Oke ya. Yaudah selamat. Mudah-mudahan kalian benar-benar ngerjain tugas dengan benar ya. Amin. Jangan abis ini pada nongkrong di kafe lagi. Bohong banget kan pada ngerjain tugas. Beneran Bu, nggak bohong Bu. Bener ya. Serius Bu. Biasanya gitu, yang ngerjain satu, yang lain tinggal copy paste kan gitu. Kalau saya kan udah pasti yang dia satu aja. Satu bener, yang lain tinggal lihat gitu. Nggak usah kalian semua ngerjain. Makanya tumbalin yang pintar, yang mau ditumbalin beruntung, karena ngerjain sendiri saya koreksi gitu. Ya, gitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Nanti jangan lupa kirim aja ke WhatsApp lah satu orang. Mau nanti malam 12 malam juga saya jabanin ya. Gitu, tenang aja. Oke, terima kasih buat waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.